Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya ingin berbagi dari Amsal pasal yang ke-6 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-8 ya. Ayat 6 hingga ayat yang ke-8 Bapak Ibu Saudara. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, melalui Amsal ini, sang penulis Amsal mau mengingatkan kita untuk menjadi orang yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri, atas hidup kita sendiri. Dan digambarkan seperti semut, binatang yang kecil, yang lemah, tetapi dikatakan bahwa ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Saya bacakan di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan, hai pemalas, belajarlah dari semut, belajarlah dari cara hidupnya dan jadilah bijaksana. Karena walaupun mereka tidak mempunyai raja yang menyuruh mereka bekerja keras sepanjang musim panas, mengumpulkan makanan untuk musim dingin. Bapak Ibu Saudara, sangat jelas. Intinya dari Amsal ini mau mengajarkan supaya kita bertanggung jawab atas hidup kita. Bekerja, menafkahi diri kita, Bapak Ibu Saudara, supaya kehidupan kita bisa menjadi berkat. Kita bukan menjadi pribadi yang ibaratnya perusak. Dimanapun kita berada itu kita menjadi troublemaker, karena mungkin kita menganggur dan tidak bekerja. Akhirnya banyak hal-hal negatif yang kita lakukan. Seperti Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Tesalonika bahwa ada mereka yang tidak bekerja, yang sibuk mengurus urusan orang lain, yang hidupnya tidak tertib. Bahkan di dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-9 juga berkata, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Nah, maka karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari hari ini kita bekerja, kita berusaha sebagai bukti bahwa kita mau bertanggung jawab atas diri kita sendiri, ya. Karena kalau kita membiarkan kemalasan, pada akhirnya kita menjadi batu sandungan, kita bisa menjadi sahabat dari si perusak. Kehadiran kita pada akhirnya kehidupan kita tidak tertib dan kita akan lebih banyak menghabiskan waktu dengan mengurus urusan orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata malas itu adalah orang yang tidak mau bekerja atau mengerjakan sesuatu, orang yang tidak mau bekerja atau tidak mengerjakan sesuatu. Malas juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang menghindari pekerjaan yang seharusnya dapat dikerjakan dengan potensi atau energi yang dimiliki. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pesan kata bijak yang sangat memberkati. Bekerja keras sekarang, merasakan hasilnya nanti. Bermalas-malas sekarang, merasakan akibatnya nanti. Jika malas dan hanya membuang-buang waktu, kamu takkan tahu bagaimana cara meraih peluang, bahkan ketika peluang itu tepat di hadapanmu. Ciri orang malas selalu menunda pekerjaan. Nah, ini yang harus kita perhatikan bersama Bapak Ibu Saudara, supaya jangan sampai kita mengalami penyesalan. Kamu mungkin bisa menunda, tapi waktu tidak akan menunggu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, itu yang seperti dinasihatkan di dalam Amsal, bahwa semut menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Mereka bekerja keras sepanjang musim panas, mengumpulkan makanan untuk musim dingin. Kalau semut, binatang yang kecil, binatang yang lemah saja bisa bekerja, maka seharusnya kita malu. Sebagai orang percaya, kita lakukan tanggung jawab kita. Terkadang ada orang Kristen yang bersembunyi di balik ayat firman Tuhan yang berkata bahwa burung pipit saja Tuhan pelihara, iya kan? Sebenarnya kadang-kadang mengutip ayat itu betul menunjukkan bahwa hidup kita ini semua karena kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan. Tapi jangan sampai terselip bahwa engkau malas untuk bekerja. Memang betul burung pipit Tuhan pelihara, tapi ingat baik-baik, Allah tidak melemparkan makanan ke sangkar atau sarang daripada burung pipit tersebut. Burung pipit tetap harus terbang, mencari dan mengumpulkan. Artinya hari ini betul Tuhan pelihara hidup kita, tapi kita diberikan tanggung jawab untuk bekerja dan berusaha. Marilah kita lakukan
melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh, supaya kehidupan kita tidak menjadi sahabat si perusak, kita juga tidak sibuk mengurus urusan orang lain, dan kita juga pada akhirnya hidup kita tertib, disiplin, teratur, karena kita mau bekerja dan berusaha. Dan pada akhirnya kehidupan kita menjadi berkat. Kiranya kita boleh menjadi bijaksana. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.